Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudkhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku yang seiman, sidang jemaah salat maghrib insyaallah nanti sama-sama salat isya berjamaah. Segala puji tentunya milik Allah Subhanahu wa taala. Atas kasih sayang Allah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Atas kasih sayang Allah nikmat masih terlimpah kepada kita bersama. Segala puja tentu milik Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita bisa bersama-sama berada di bait Allah ini dalam rangka ta'abbudi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ta'abbudi kita kepada Allah ini bermakna di hadapan Allah sebagai ghairu ta'qulil makna ini adalah merupakan sebuah ungkapan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tercatat sebagai amal ibadah ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini waktu Isya kalau tidak salah pukul 18 lebih 40 menit. Pak Mir meminta ada berapa menit untuk kita dialog. Saya ingin mencoba bahwa manusia itu sebagai makhluk yang paling utama, makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah, maka saya mencoba dengan judul Allah is center my life, bahwa Allah itu pusat daripada kehidupan manusia. Mari kita coba menelaah tentang Allah sebagai pusat kehidupan. Kalau Allah sebagai pusat kehidupan itu, Allah adalah sebagai pemelihara. Yang kedua, Allah sebagai pusat kehidupan itu tentu Allah sebagai pencipta, kemudian pemelihara. Yang ketiga, sebagai senter kehidupan manusia itu adalah mengatur kehidupan itu dengan seksama. Apakah kita termasuk di dalamnya atau tidak, nantinya kita mencoba berdialog. Planet ini, planet bumi ini, Allah sudah menentukan sebelum terciptanya manusia. Jadi bumi ini diciptakan oleh Allah sebelum manusia Allah ciptakan. Ketika manusia diciptakan itu, Allah Subhanahu wa taala menyuruh seluruh makhluk yang ada di planet langit itu disuruh bersujud oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat Allah mungkin di antara Bapak sudah banyak yang paham atau mungkin hafal.
dari apa yang saya bicarakan ini. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berfirman kepada makhluk yang ada di surga, khususnya adalah malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan pemimpin di atas bumi. Pak, ketika Allah berfirman itu, malaikat itu mencoba untuk membantah. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kenapa kau ciptakan pemimpin di bumi itu nanti, sementara mereka itu selalu mengadakan perselisihan, dalam bahasa saya, kemudian mengadakan pertumpahan darah. Sementara kami, kata malaikat, nggak pernah berselisih, nggak pernah mengadakan pertumpahan darah. Wa nahnu nusabbihu, selalu bertasbih kepadamu. Wa bihamdikah, dan memuji engkau. Wa nuqaddisulah, dan selalu mengkultuskan engkau. Ngapain engkau ciptakan manusia yang tidak seperti predikat kami ini? Tetapi Allah menjawab apa? Inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku lebih tahu daripada apa yang engkau tidak tahu, malaikat. Itu dialog tentang menciptakan pimpinan. Pimpinan itu tidak serta-merta jadi dengan sendirinya, tetapi mesti pemimpin itu diberikan terlebih dahulu tentang penataran-penataran bagaimana menjadi pemimpin. Salah satunya cuma cukup hanya kamu diam di sini bersama pasanganmu. Ya Adamaskun anta wa zawjukal jannah. Planet ini, planet jannah ini sudah ada. Walaupun ada mufassir yang berkata bahwa jannah belum ada. Itu urusan mereka dalam ta'abudi mereka. Jannah itu tidak bisa dita'akulikan oleh kita, diakalkan oleh kita, tetapi patut itu diimani dan dijalankan. Maka kemudian, ya Adamaskun anta wa zawjukal jannah. Kamu diam di tempat ini, silahkan kamu resapi, nikmati jannah ini, planet ini. Tetapi kata Allah, wala taqrabah hadhihi syajar. Jangan kau dekati pohon ini. Itu ujian pemimpin pertama. Tidak serta-merta pemimpin itu bim salabim abra kedabra. Tetapi kemudian ada sekelompok jin yang punya karakter sombong. Dia tidak mau sujud. Ada kelompok jin yang punya karakter menggoda, yang disebut setan. Yang menyebut setan itu Allah, yang menyebut iblis itu adalah Allah. Terhadap jin yang punya karakter sombong dan punya karakter menggoda. Bapak perlu diketahui bahwa Allah menyatakan kepada Adam, la taqraba hadhihi sajar. Pohon. Hanya berkata sajar, pohon. Tapi yang berkata huldi itu setan, bukan Allah. Jadi kalau Bapak mengatakan bahwa Adam itu makan buah huldi, itu namanya ikut setan. Karena setan berkata begini, ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi. Ya Adam, maukah aku beritahukan kepadamu bahwa apa yang disampaikan oleh Allah kepadamu itu adalah merupakan
merupakan pohon keabadian. Khuldi itu keabadian. Pohon keabadian, dam itu dam. Katanya setan itu. Wa mulkil la yabla, dan itu sebuah kekuasaan yang tidak akan binasa. Masa kamu tidak mau? Maka tentu Adam alaihissalam mau, karena dia ingin tidak binasa, punya kerajaan, dan dia punya keabadian. Itulah setan yang menggoda Adam pertama kali. Maka kemudian ketika masuk ke areal itu, maka aurat Adam tersingkap, dan Adam malu untuk segera menutupi auratnya dengan pohon surga itu. Ketika Allah berkata, Adam, kenapa kau dekati? Aku sudah ngomong, kata Allah kan begitu. Apa kata Adam, Pak? Adam berkata kepada Allah itu, wa izzatika ya Rabbi ma adhunnu anna ahadan yakhalifu bika kadiban. Ya Rabb, demi kemuliaanmu, wahai Rabb, kata Adam itu, sesungguhnya aku tidak menyangka ada makhluk yang berkata tentang dirimu, tetapi dia dusta. Ia khalifu kadiman, dia dusta atas namamu. Setan itu kan berkata atas nama Allah, sehingga dia berkata syajaratil khuldi, demi kemuliaanmu ya Rabb, aku tidak menyangka kalau ada makhlukmu yang berkata tentang dirimu, tetapi dia berdusta. Sama dengan begini Pak, kalau Bapak dulu ya, zaman saya masih sekolah itu, kalau ada orang jualan di pasar, dia mesti begini, demi Allah, demi Rasul, ini asli. Pernah Bapak dengar itu? Pernah ya? Dia mengucap Allah, mengucap Rasul, padahal dia ada asli. Setan enggak itu? Setan. Kata Nabi Adam lah ya, hal adulluka ala syajaratil khuldi. Dia berkata, maka Adam berkata, wa izzatika ya Rabbi, demi kemuliaanmu ya Rabb, ma adhunnu anna ahadan yukhlifu kadiban. Aku tidak nyangka ada ada makhlukmu adalah menyebut namamu tapi dusta. Demi Allah Pak, saya beli ini handphone ini di Surabaya, harganya 20 juta. Saya jual ke Bapak 10 juta saja. Setan enggak? Setan. Kapan menyebut itu? Maka berhentilah untuk menyebut itu. Allah kemudian sebagai pencipta itu kasihan Pak kepada Nabi Adam itu. Kasihan. Sebenarnya dia hanya kena, kalau bahasa sekarang apa? Kena prank oleh setan ya, kena prank itu oleh setan. Maka Allah itu berkata begini dalam surat Al-Baqarah yang sama. Fatalaqqa Adama mir rabbih kalimatim fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Allah kemudian memberikan kepada Adam kalimat yang kemudian kalimat itu ketika dibacakan oleh Allah, Allah mengampuninya. Apa Pak kalimat yang dibaca Adam? Ayo, Bapak hafal, saya yakin. Apa yang dibaca oleh Adam? Dan itu dari Allah. Saya beritahu surat Al-A'raf ayat 23 ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taufir lana. Itu istighfarnya Nabi Adam yang diberikan oleh Allah. Kalau Nabi Muhammad istighfarnya yang disebut Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi. Itu istighfar, Sayyidul Istighfar yang diajarkan Nabi. Tetapi Rabbana zalamna itu teks yang diberikan oleh Allah kepada Adam, dan Adam mengangkat tangannya dengan beristighfar itu, istighfarnya
dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu Adam kemudian disuruh karena dia melanggar sebuah aturan Allah, apapun pelanggarannya mesti dapat punishment. Turun kamu ke bumi dan hei jin yang kamu punya karakter sombong dan menggoda, turun kamu ke bawah. Kamu jadi musuh di antara yang satu dengan yang lain. Apa katanya iblis sama setan itu? Ketika diturunkan, aku telah engkau sesatkan ya Rob, maka aku akan datangi mereka. Anak-anak Adam ini besok akan aku datangi, agar mereka tidak berada di jalanmu yang lurus. Summa la'atiyannahum, kemudian aku dekati dia dari depan mereka, dari belakang mereka, wa an aimanihim, dari kanan mereka, wa an syama'ilihim, dari kiri mereka. La tajidu, untuk kamu ya Allah tidak akan dapati mereka itu. Apa tidak mendapatinya? Katsiran syakur, banyak bersyukur. Jadi setan ini Pak ada di depan kita sekarang, belakang kita, kanan kita, kiri kita, agar kita tidak banyak bersyukur dan tidak berada di jalan Allah. Itu janjinya setan kepada Allah. Dan janji yang kedua kepada setan bentuk yang sama, tetapi kemudian dia bilang begini, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba engkau yang ikhlas tidak bisa aku goda. Jadi kalau Bapak datang ke masjid ini karena ikhlas, tidak bisa digoda. Ikhlas itu kholasah, murni Bapak datang bersimpuk karena Allah. Sebagian ulama, Bapak dengar kemarin ada musabaqah tilawatil Quran. Di kabupaten ada ya? Di kota kemarin ada musabaqah tilawatil Quran. Mereka kemarin malah bertanya begini, Ustaz, musabaqah tilawatil Quran itu mereka membaca untuk Allah apa untuk manusia? Saya tanya Bapak, mereka yang nomor undian 3, nama Ustadz Baihaqi, dia baca Quran untuk Allah apa untuk juri? Hah? Nah, ya sudah. Bukan untuk Allah toh? Kalau Bapak datang ke sini karena untuk takmir, apa untuk Allah? Kalau untuk takmir, sama aja dengan musabaqah kan begitu. Ya, jangan kemudian, wah ini penghalang musabaqah. Bukan itu, mari kita tahu bahwa Allah center. Kan kita tahu, Allah itu pusat kehidupan. Yang mengatur, yang menciptakan Allah, yang mengatur Allah. Bapak datang ke sini, apakah karena prestasi Bapak? Bapak sehat, aku datang ke tempat itu. Prestasi Bapak apa karena itu adalah rahmat Allah? Saya tanya. Rahmat. Jangan kemudian mentang-mentang, wah, ini dak ono aku, wis mulai. Pak, saya ini kemarin Pak batuk karena hujan. Alhamdulillah, berkat dokter sembuh saya. Syirik enggak? Ya. Kalau sudah tahu itu, kan sudah selesai pengajiannya. Lalu sudah paham semua kan untuk Allah. Kholasah kan untuk Allah. Bapak datang untuk Allah, bukan untuk takmir. Bapak hanya ingin menambah wawasan, kan begitu. Itu dalam aturan Allah. Kemudian Allah bilang begini, ya sudah Dam, kamu sudah tak ampuni, kasarnya kan begitu ya. Kamu di situ aja. Dan kata Allah mengatakan begini, huwa ansha'akum fil ardi, kamu Dam, anak turunanmu itu besok aku ciptakan dari bumi ini. Bapak saya diciptakan dari bumi.
Buktinya apa? Bapak minum air dari bumi. Bapak makan nasi dari bumi. Kumpul dari seorang lelaki di sulbi kita menjadi spermatozoa. Untuk perempuan menjadi telur. Dipertemukan sperma dengan telur, jadilah kemudian benih. Di dalam ada perjanjian dengan Allah, alastu bi rabbikum, kita dulu dalam rahim ibunda kita, bala syahidna, keluarlah menjadi bayi dan menjadi kemudian ditentukan oleh Allah, wastamarakum fiha, maka kamu makmurkan bumi karena kau diciptakan oleh bumi, makmurkan bumi, kan begitu. Bapak merasa dapat perintah memakmurkan bumi dari Allah apa tidak kira-kira? Merasa Pak nggih? Memakmurkan bumi. Bumi ini untuk siapa? Untuk kita. Apakah bumi ini ada pengelompokan? Ada enggak? Bumi, udara, api, air. Diciptakan Allah untuk siapa? Untuk manusia secara keseluruhan, apa untuk manusia pergolongan? Seluruhan kan? Ya. Tapi ternyata untuk golongan kan? Bapak pernah dengar barusan dari government? Nikel saya berikan ke A, nikel saya berikan B. Loh, Bapak dapat nggak nikel dari pemerintah? Nggak dapat kan? Nggak dapat. Padahal kata Allah, untuk manusia, jangan kemudian engkau rusak tatanan bumi ini. Wastakmarukum fiha. Tapi kemudian, Allah itu berucap lagi, Zakharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydinnas. Rusaknya tatanan bumi ini dan lautan itu karena tangan kita. Iya apa enggak, Pak? Dulu ada enggak aturan LSD? Ada enggak aturan tanah tentang LSD? Enggak ada. Sawah yang Bapak ngerti tanah sekarang ada sawah yang tidak boleh untuk dijadikan gedung. Haknya pemerintah apa terhadap kita? Bapak punya tanah, saya pemerintah. Nggak boleh Pak digunakan untuk gedung. Apa hak saya? Nggak boleh. Tetapi kalau untuk orang yang punya duit banyak, lah. Sebenarnya sudah selesai nih pengajiannya, pinter-pinter kok Bapak. Maka Allah menyebutkan itu wastakmarukum fiha fastaghfirullah, maka mintalah ampun kepada Allah. Kita disuruh minta ampun aja kepada Allah. Rasul itu meminta ampun berapa kali dalam sehari semalam? Minimal 100 kali, Pak. Kita berapa kali minta ampun kepada Allah? Sekali. Nabi Adam salah sekali turun dari surga. Bapak salah berapa kali kepada Allah? Banyak kali. Itu dalam hal penciptaan loh Pak ya, masih dalam hal penciptaan. Bagaimana pengaturan itu nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dikatakan jangan rusak, dirusak oleh kita. Kan dirusak oleh kita. Lah, tatanan ini karena kita tidak bisa untuk kemudian memberikan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberitahukan ke kita proses hidup kita. Dulu kita tidak ada. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyakum, kemudian aku hidupkan kau sekarang ini. Tsumma yumitukum, besok aku matikan. Tsumma yuhyikum, besok aku hidupkan kembali. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian setelah kau hidup, kembalilah kepadaku. Ini perjalanan fase hidup pertama. Besok dimatikan, alam kubur, alam barzah. Maka fase kedua, fase pertama, fase kedua kematian, fase pertama hidup, fase kedua hidup besok.
Pada fase kedua hidup itu, Bapak kenal Nabi Muhammad. Kenal Nabi Muhammad. Bapak yang bersimpu ini kenal Nabi Muhammad enggak? Yakin? Saya tanya, kenal nggak Nabi? Kalau kenal itu, kalau tidak kenal nggak cinta, Pak. Nggak cinta. Nabi Muhammad itu, Pak, adalah Nabi yang mendapat prioritas unggulan dari Allah. Adam dari planet langit turun, maka Nabi Muhammad naik. Ini balance, turun, naik. Karena ini adalah punishment, ini reward. Kan begitu lah. Ya. Karena apa? Sabarnya Nabi. Ketika Nabi sholat di Mekah, diinjak kepalanya oleh Abu Jahal. Nabi marah enggak? Enggak marah. Coba Bapak sholat sini. Diinjak oleh teman. Enggak usah diinjak, bawa dilangkai aja. Marah enggak? Katanya mau jadi umat Nabi Muhammad. Diinjak kakinya jangan marah dong. Gini orang Python, jangan kan diinjak. Kena sempet aja. Begitu selesai sholat, siapa gelap ini berjelenggeran mata? Ya toh? Nabi enggak gitu, Pak. Begitu lihat Abu Jahal dia tersenyum, ya toh? Ketika di Taif dilempar, Pak. Ya, sampai bercucuran kan? Sampai bercucuran. Kemudian Allah sampai kasihan, Jibril turun, kamu Jibril beritahu kekasih Muhammad itu, bantu itu. Jibril turun, dia di atas jabal berkata, tinggal kau angguk kepalamu wahai kekasih Allah. Aku angkat jabal ini, aku timpakan kepada orang-orang Taif. Nabi apa kemudian? Ya Jibril, timpakannya. Berdarah Pak ini, berdarah, bercucur. Apa Nabi Muhammad? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkan penduduk Taif ini ya Allah. Besok beritahu ya Allah, karena dia tidak tahu siapa aku, kata Nabi Muhammad. Bapak, kalau ibadah umrah, ibadah haji, mampir ke Taif, anak seusia begini nih, hafal Al-Quran, kalau diberikan sesuatu yang kayak apapun, kemudian Quran yang mau diambil, nggak mau dia. Hafal Quran, hafal makna Quran. Kita, usia 69 tahun, 68 tahun seperti saya, pegang Quran, diambil oleh Pak Jokowi, Pak Nur Hasan, mana Quranmu, aku kasih 1 miliar, Bapak dikasihkan Qurannya? Kasih. Apalagi yang minta Pak Jokowi ya. Contoh. Itu Nabi Muhammad. Pak, dia pendakwah, dia yang mengajarkan kalimat-kalimat Allah, itu udah lempari batu, Pak. Dai sekarang, ada yang dilempari batu. Dikasih air, Pak. Dikasih air. Nabi Muhammad doa dikasih air enggak? Tidak. Tapi dia sabar. Tapi ingat, kalau Nabi yang lain, dia begitu 950 tahun pesertanya sedikit, dia bilang, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirin dayyara. Kata Nabi Nuh, 950 tahun. Ya Rabb, saya minta kepadamu jangan beri kesempatan orang yang ingkar itu hidup di bumimu ini. Allah penuhi, dari atas turun air, dari bawah keluar air. Gempa, banjir, 6 bulan lamanya. Kemudian Nuh alaihissalam berada di kapal itu, matilah seluruh penduduk yang ada di Sam. Nabi? Enggak, Nabi tidak minta itu. Hanya minta umatnya besok. Ingat ketika mati, kalau Bapak kenal Nabi Muhammad, maka kenalah kelahirannya, kenalah ketika nikah, kenalah dia hijrah, kenalah dia menjadi Nabi, kenalah dia kepada waktu kematian. Harus kenal agar cinta kita. Ketika Nabi sudah turun surat
Al-Maidah ayat yang ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Maka Abu Bakar menangis karena sebentar lagi Nabi ini akan meninggal. Dakwah sudah terputus nantinya. Dan setelah Nabi beberapa bulan sakit, maka di masjid itu gemuruh karena Nabi tidak keluar menjadi imam. Maka kemudian Fatimah dipanggil, wahai putriku, sampaikan ke masjid itu Abu Bakar jadi penggantiku jadi imam. Tetapi orang masih gemuruh, masih menunggu Nabi. Bilal sampai tangannya begini karena tahu Nabi sakit. Maka Ali dipanggilnya oleh Nabi, Ali, bawalah aku ke masjid untuk aku pimpin salat. Ali, menantu Rasul, sepupu Rasul, menggendong Nabi dari rumahnya dengan terseret-seret untuk menjadi imam. Ketika dia berkhutbah, memberikan ceramah, dia menyampaikan sebentar lagi dia akan memenuhi panggilan Allah. Siapa yang tidak kemudian menangis ketika Nabi menyampaikan itu? Bapak, ketika Jibril datang, disuruh oleh Allah dengan malaikat pencabut nyawa, maka Nabi berkata, Jibril, saya mau untuk dicabut ruhku, tetapi sampaikan dahulu kepada Allah apa yang dijanjikan kepadaku. Bapak, kira-kira kalau mati begitu kira-kira? Maka Jibril berkata Allah kepada Jibril, sampaikan kepada Muhammad bahwa tidak ada seorang pun masuk surga sebelum Nabi Muhammad masuk ke surga. Disampaikan gitu, Nabi berkata, bukan itu Jibril, bukan itu, yang lain. Itu dirinya Pak ya. Kalau Bapak dijanjiin oleh Allah, sudah, nggak ada yang masuk surga yang lain kecuali kamu. Bapak kira-kira, begitu ya? Nabi tidak. Apa Jibril? Tanyakan pada Allah, bagaimana umatku? Ya toh? Maka Allah jawab, tidak akan ada umat nabi-nabi yang lain yang masuk ke surga sebelum umat Nabi itu masuk ke surga. Hebat enggak? Jangan sombong ke Nabi kita, Pak. Ya toh? Itu permintaan Nabi. Maka Nabi berkata, iya, aku siap untuk ruhku dicabut. Pak, ketika ruh dicabut, itu kalau orang beriman, kakinya dulu dingin. Karena ruh itu ke atas. Bapak kalau lihat orang mau meninggal dunia, begini itu, matanya sudah mulai ke atas begini, itu sudah mau meninggal dunia. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan agar dia selalu berkata, la ilaha illallah, agar ruhnya ikut dengan la ilaha illallah. Tetapi kalau sudah orang tidak beriman, kalau dicabut nyawanya, dep selidep begini. Tahu dep selidep ya? Ya begini, weng-wengan. Jadi kalau Bapak besok weng-wengan, ingat di ceramah ini bahwa itu adalah Bapak sudah tidak melafadzkan la ilaha illallah. Peganglah kepalanya oleh ahli warisnya, sampaikan la ilaha illallah. Jangan dibentak. Lah, begitu sampai di sini di dada, Nabi itu keluar apa namanya? Keluar keringat yang seperti es. Malaikat Jibril berpaling itu. Nabi berkata, Jibril, kenapa engkau berpaling? Apa engkau jijik melihat mukaku? Kata Nabi. Tidak ya Nabi, tidak. Aku hanya tidak sanggup melihat engkau menahan sakitnya. Apa kata Nabi? Jibril, sakratul maut itu memang sakit. Sakit, kata Nabi. Sakratul maut itu sakit. Tapi aku minta kepada Allah, Jibril, agar sakit itu dibebankan ke saya, jangan untuk umatku, Jibril. Jadi besok kita meninggal itu tidak akan merasakan sakit, Pak.
Kan itu permintaan Nabi dan itu disanggupi oleh Allah dan diberikan ke Nabi. Coba. Kalau Nabi di dunia sudah seperti itu, ya, meninggalnya, kesakitan kita besok sakaratul maut sudah diminta oleh Nabi kepada Allah, diberikan ke Nabi. Terus kemudian kita melanggar aturan Allah dan Rasul. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu, apa yang datang dari Rasul ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, yang dilarang oleh Rasul itu tinggalkan. Saya tanya Pak, berapa kali Bapak sholat sehari semalam? Berapa kali? Berapa rakaat kita sholat sehari semalam? 40 minimal. 40 minimal. Jangan 17 dong Pak. 17 itu haknya Allah itu. Jadi qobliyah ba'diyah itu diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Maka pada saat sudah seperti itu, anaknya datang. Anak Nabi Muhammad namanya Fatimah Az-Zahra. Wahai putriku, sebentar lagi aku akan menemui Allah. Maka kata Fatimah, wahai Rasul, aku tidak akan menjumpaimu sebentar lagi. Iya, setelah aku engkau yang tercepat untuk menyusulku. Apa kata Fatimah? Iya Nabi, engkau kekasih Allah dan engkau akan bersama Allah. Sementara aku siapa? Maka aku ingin berjumpa denganmu besok itu di mana wahai Nabi? Nabi berkata, di mizan. Mizan itu Pak adalah mahkamah konstitusi, mahkamah Allah untuk melihat apa yang kita bawa. Amal kita digendong oleh kita Pak. Maka Rasul melihatnya, kalau amal kita itu banyak, maka kemudian Rasul tersenyum. Tetapi kalau dilihat dosa kita yang banyak, Nabi menangis dan sujud kepada Allah untuk meminta ampun umatnya ini. Sudah kayak gitu, di akhirat masih seperti itu. Setelah itu di mana ya Nabi aku jumpai engkau? Di Syirat. Aku khawatir anakku, umatku masih ada yang belum diampuni oleh Allah. Aku tuntun umatku di Syirat. Kalau yang meninggal karena tanpa hisab, serot. Sholatnya banyak, serot. Ya toh? Sebanyak acilingan reng bini, serit. Ya toh? Kan banyak anak-anak sekarang lihat perempuan-perempuan, dan perempuan suka kalau dilihat. Tutup auratnya, tetapi auratnya diteka untuk kemudian melihat apa namanya, bokong Mbak ya. Ya. Dan suaminya diam itu, ya toh? Lah, itu dituntun oleh Nabi Pak. Kita, jangan kita lah, kita tidak ingin dituntun Nabi, lepas gitu aja. Terus kemudian dari situ kemana ya Nabi? Aku temui nak, wahai putriku, di Kautsar. Setiap umat Nabi itu diberi minuman oleh Nabi agar dia tidak haus. Setelah di situ di mana ya Nabi? Di pintu surga. Jangan-jangan ada umat Islam yang masih di neraka yang pernah berkata la ilaha illallah, maka dimintakan oleh Nabi sujud di pintunya surga untuk diangkat. Maka neraka untuk umat yang pernah mengatakan la ilaha illallah tidak abadi, tidak abadan. Jadi neraka itu hanya untuk menghabisi dosanya, dimintakan ampun oleh Nabi. Di dunia seperti itu, di surga seperti itu. Masihkah kita tidak bersalawat kepada Nabi? Bagaimana salawatnya Bapak kepada Nabi? Ayo coba. Salawatnya kayak apa kita kepada Nabi? Allah berkata, innallaha
wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bagaimana salawat kita kepada Nabi? Kalau salawat dalam salat jangan dirubah-rubah. Salawat yang diminta sesuai dengan ayat ini gimana? Bagaimana Bapak? Allahumma sholli ala Muhammad, begitu. Pak, permintaan Allah, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu. Ada kata sallimu lah Pak ya. Wa sallimu taslima. Bagaimana salawat kita? Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala ali nabiyina Muhammad. Itu Pak tentang masih masalah penciptaan Allah terhadap makhluknya dan bagaimana Allah untuk kemudian mengatur kehidupannya. Maka yang harus diikuti oleh kita adalah perintah Allah dan Nabi-Nya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang 10 menit? Kurang 5 menit? Monggo. Nanti kalau saya teruskan, Bapak Anda bertanya. Silahkan. Kalau ada yang mau dibicarakan. Silahkan Bapak. Waalaikumsalam. Setiap orang yang membaca itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang membaca Al-Quran itu diakhiri dengan sadaqallahu aladzim. Apa yang dimaksud sadaqallahu aladzim? Sekian, terima kasih. Bapak, saya tanya sebelum saya jawab, saya tanya, ada perintah enggak orang Al-Quran terakhir kemudian dengan sadaqallahu? Hah? Enggak ada kan? Siapa yang merintahkan? Sadaqah itu adalah siddiq, membenarkan. Jadi membenarkan apa yang dibaca karena yang azim, yang berfirman itu. Pertanyaan saya, kenapa kok sadaqallahul azim? Harusnya orang selesai membaca Quran harus baca apa? Harus baca apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Engkau ya Rabb. Kalau sadaqallahul azim itu kita tidak menemukannya. Cuman memang sudah menjadi ya. Itu Bapak. Jadi kalau setelah selesai baca Al-Quran, ya silakan Bapak mau dicium Al-Quran ya silakan, tapi jangan mencium. Mencium yang dimaksud adalah itu tulisan yang tetapi yang harus dicium adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Bapak. Ya. Yang lagi mungkin? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan itu kan mengenai penciptaan manusia ini. Allah itu dalam surat An-Ma'arij sudah menegaskan bahwa menciptakan manusia itu memang berkeluh kesah. Nah, kalau sudah memang Allah ciptakan sudah berkeluh kesah demikian, kita itu kalau misalkan mengeluh itu apakah juga menjadi sebuah dosa? Kalau memang sudah Allah sudah menciptakan, dan bunyi ayatnya kan kalau nggak salah ini innal insana khuliqa halu'a idza masyahu syarru jazua wa idza masahu khairu manu'a. Allah sudah menciptakan demikian. Kalau misalkan kita berkeluh kesah, apakah itu tergolong dosa?
Ya, Bapak, itu potensi yang diberikan oleh Allah. Idza massahus sarru jazua wa idza massarul khair manu'a. Beri sohi cerai. Kan gitu kan? Apakah juga cerai itu kemudian dosa? Itu potensi. Sama dengan yang lain di surat As-Sam. Ya toh? Kita dapat potensi fujur dan potensi takwa. Kenapa Allah sebut potensi fujur dulu? Tidak disebut potensi takwa dulu. Kok disebut potensi fujur? Karena orang meninggalkan fujur itu sulit. Kenapa yang didahulukan juga mengeluh? Karena meninggalkan mengeluh itu sulit. Lalu sudah bisa makan sih mengeluh. Ya toh? Lah, apakah itu potensi buruk? Iya. Apakah itu potensi buruk? Iya. Allah kan menginformasikan. Nur Hasan, pelihara potensi yang aku berikan kepadamu, ada potensi fujur di dirimu, ada potensi takwa, ada potensi mengeluh di dirimu, ada potensi cerai. Loh, kalau kita dilaksanakan, ya tentu dong. Tetapi kan kemudian mengeluh yang kayak apa? Kalau Bapak mengeluh, ya Rob, saya ini ya Rob, besok tidak ada yang dimakan. Ya Rob, gimana engkau ya Rob? Itu mengeluh. Tetapi kalau ya Allah ya Rob, hari ini aku telah mendapatkan makanan yang cukup untuk keluargaku ya Rob. Aku bersyukur kepadamu. Tapi aku minta untuk hari esok lebih baik ya Rob. Bukan mengeluh itu. Berharap rojak namanya. Mengeluh itu tadi itu. Sudah punya sepeda motor. Ya Allah, saya ini kalau ke masjid, ya Allah kena hujan, ya Allah gimana, saya minta mobil. Nah itu mengeluh. Ya Allah ya Rob, hari ini aku bisa datang ke masjid dengan menaiki sepeda motor ya Rob. Aku sudah tidak berjalan, tidak lelah. Tapi aku mohon ya Rob, kalau besok engkau masih merahmatiku, aku minta yang segernya tidak kena hujan. Itu kan berharap, bukan mengeluh itu. Maka boleh mana mengeluh, mana berharap, mana roja, mana berharap, mana hub, mana dengan haub, mana cinta dan mana takut, kan begitu. Lah, ya tentu Ustaz, tentu ketika mengeluh, ya duno, ketika hujur, ya duno, kan begitu. Contoh mengeluh itu banyak ya, banyak ragamnya. Jenengan sudah diberi istri yang solihah, anak soleh, anak solihah. Cuman kebetulan istri kita umpamanya kalau tidur ngentutan. Contoh, apakah terus jenengan ya Allah gantilah istriku ya Allah dengan yang lebih baik lagi yang tidak ngentutan? Apa begitu kira-kira? Kan tidak. Ya. Kalau kembali kepada ujung pangkalnya hanya 3. Kepastian hukum dari Allah itu seperti apa, kemudian manfaatnya kayak apa, kan begitu toh? Manfaat itu kayak apa dari yang diberikan oleh Allah itu. Dan kemudian yang ketiga, apakah adil? Kalau aku sudah diberi hidung kayak begini nih, masih kamu mengeluh? Ini hidung yang lubangnya ke bawah. Coba kalau Ustadz hidungnya ini letakkan di dahi adem ke atas, gimana coba? Lah, kadang-kala orang kan tidak berpikir itu. Lah, contoh saja, kalau satu hujur dengan mengeluh itu kita renungkan aja kalau mau tidur, atau tidak usah jauh-jauh. Ustadz sudah punya istri? Oh belum. Yang punya istri ya. Yang punya istri. Saya punya istri Ustaz. Satu. Sudah mulai 70 tahun 78 saya menikah. Kalau tadi itu oleh Allah, diberikan oleh Allah bahwa manusia itu beranak pinak, kemudian nanti su'ub, kemudian qabail, itu kan karena perilaku kita.
Koitus, jima. Paham jima? Paham ya, walaupun tidak punya istri, paham ya. Kalau kemudian alat untuk jima oleh Allah diletakkan di belakang, ayo, gimana kira-kira? Hah? Gimana kira-kira? Masihkah mengeluh? Ya Allah, ya Rob, gimana ya Rob, kok di belakang ya Rob? Kalau kita tentukan Allah kok itu sudah. Ya, ati'ullah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Maka ibadah apapun yang kita kerjakan tanpa rahmat Allah berfungsi. Amal yang kita kerjakan adalah untuk membeli tiket untuk mendapat rahmat. Nih ibadahku ya Allah, aku minta rahmatmu. Nah, kalau ibadahnya tidak baik, masa dapat rahmat? Dan begitu tak? Nah, ibadah-ibadah yang kita kerjakan ini adalah untuk membeli tiket rahmat Allah. Salah satunya sekarang ini. Ini menuntut ilmu ini. Pernah dengar kisah orang menuntut ilmu? Dulu ada seorang laki-laki yang dari Madinah datang ke Damaskus. Di masjid itu sedang duduk Abu Darda dengan Kathir bin Qais. Datang laki-laki. Ya Abu Darda, aku ingin menjumpaimu. Iya, ada apa? Kata Abu Darda. Apa benar kau meriwayatkan hadis ini? Hanya satu hadis, Pak. Dari Madinah ke Damaskus. Itu 1200 km jalan kaki. Bapak dari rumah ke sini berapa kilo? Sampai 10 kilo? Kesampaikan? Ini 100.200, Pak. Maka Abu Darda berkata, apakah engkau kemari karena bisnis? Enggak, aku hanya ingin tahu apakah benar ini kamu yang meriwayatkan. Apakah engkau kesini untuk yang lain? Tidak Abu Darda, aku hanya ingin mengetahui. Hanya satu hadis. Dia jalan kaki 1200 km. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman syahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang mau mencari ilmu, maka Allah mudahkan untuk menuju surga. Abu Darda tidak berkata, ya itu riwayatku, enggak. Hanya melafazkan makannya. Maka orang menuntut ilmu itu dimudahkan oleh Allah untuk menuju surga. 1200 tahun. 1200 kilometer. Ya, kita bersyukur kepada Allah, tidak sampai 1000 dapat jalan menuju surga. Yang berat yang menjadi subjek dakwah, Bapak objek dakwah. Bapak melaksanakan dapat 10, saya apa yang saya katakan saya tidak melaksanakan. Kabur maktan indallahi antakulu ma la taf'alu. Murka Allah kepada subjek dakwah. Kok ngomong tapi kok enggak. Berat enggak jadi subjek dakwah? Berat. Makanya jangan enak-enak jadi subjek dakwah. Tetapi kalau apa yang saya sampaikan saya melaksanakannya dan Bapak ikut melaksanakannya, Bapak dapat 10, saya dapat 10. Bapak 10, saya 10. Bapak 10, saya 10. Berarti saya dapat 30. Kalau ini laksanakan, saya dapat berapa? Itu keuntungan subjek dakwah kalau yang dibicarakan saya melaksanakan. Ngobrol ya toh? Tapi temennya dicari salahnya. Paham? Lu enak-enak Habib itu ceramah. Kamu bukan keturunan Rasulullah. Ini tes DNA. Lu kemana? Mau kemana? Pak, namanya tesis. Saya penguji tesis. Saya penguji disertasi. Tesis itu S2. Disertasi itu S3, Pak. Itu kalau library research, ini library itu kalau pustaka, maka pustaka lain boleh. Dan dia tidak boleh memunculkan teori. Tesis itu tidak bisa. Yang bisa memunculkan teori itu disertasi. DNA itu, Pak, apakah orang yang sampai ke Nabi, DNA Nabi sudah dia miliki? Hah? Siapa yang berani untuk tes DNA Rasul? Ayo, saya ingin tahu. Apakah
Madinah dicongkel, kemudian diambil rambutnya Nabi. Nggak boleh rambut Nabi itu sentuh orang. Di mana dia? Kalau Nur Hasan bukan keturunan Nabi, harus ada DNA-nya Nabi, dan DNA itu tidak sampai sekian turunan. Kan begitu toh Pak? Geger kan sampai sekarang? Itu teorinya siapa? Teorinya Horgoronya Divide Emperor. Jangan satukan umat Islam. Sadar nggak? Habib Rizik tidak sadar, Habib Lutfi tidak sadar, Imanuddin tidak sadar, Agil Siron tidak sadar. Bentuk Pak, diadu. Diadu terus-menerus. Enak kan? 9 laga hanya ketawa kapok. Kapok. Siapa yang membiayai? Mereka. Harusnya baca surat Al-Hujurat ayat 13, ayat 12. Ayat 10-nya kita bersaudara, ikhwatun itu saudara kandung. Fa aslihu baina akhawaikum. Islah itu ada yang berarti damai, tetapi ada yang berarti luruskan. Ijtanibu katsiran minadh-dhon, inna ba'dadh-dhonni itsmun fala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Apa kamu mau aku sebut kamu itu mencari kesalahan saudaramu, kamu seperti memakan bangkai saudaramu yang telah mati? Mau? Sadar nggak? Agil Sirot itu hafal Quran, Habib Rizik hafal Quran, Pak Imad hafal Quran. Ngapain bentrok di media sosial? Yang ketawa siapa? Romo Mangun, Hindu Buddha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam kebajikan. Om Astiastu. Syirik Pak itu. Syirik kemana? Syirik. MUI itu setengah hati itu. Saya bilang MUI setengah hati. Kenapa MUI bilang subhat? Syirik Pak ini Pak. Syirik. Kalau tidak percaya, buka Al-Kahfi. Surat terakhir. Surat terakhir itu. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihah. Kalau kamu ingin bertemu dengan aku, kata Allah, falyamal amalan sholihah, maka beramal solehlah kamu, wala yusyrik bi ibadatik, wala yusyrik bi ibadati, wala yusyrik bi ibadatihi ahada. Maka jangan kau sekutukan Allah kalau engkau sedang beribadah. Apakah salam itu tidak ibadah? Salam itu perintah Rasul. Yang mengucapkan salam sunnah, yang menjawab wajib. Kalau saya panggil salam, Bapak panggil jawab salam, malaikat mendoakan saya dan Bapak. Kalau saya panggil salam, Bapak tidak jawab, malaikat mendoakan saya, melaknat Bapak. Ubudiyah kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Kocek nyaman necolon caca. Salam. Om wasti wastu. Om itu singkatan dari AUM. Aum. Itu bahasa Hindu Pak. Aum A itu adalah Brahma. U itu Siwa. Terus kemudian Aum. M-nya itu adalah Brahma, Wisnu, Siwa. Berarti kalau Bapak bilang Om Swastiastu, berarti Bapak berdoa kepada Brahma, kepada Wisnu dan Siwa. Syirik apa enggak? Syirik. Loh kok cek nyaman, ngeculuknya ngomong begitu. Yang dengarkan kok mantuan begitu. Kayak iya. Salam dari mana? Salam Pancasila. Tidak bisa. Pancasila itu ketuhanan yang maha esa Pak. Allahu
ada aum itu nggak ada. Harusnya yang aum itu keluar negeri, harus di luar Indonesia karena tidak sila yang pertama. Berani Bapak ngomong gitu? Harus berani Pak. Saya FKUB, ketua FKUB, harus berani. Loh, agama itu Pancasila. Kamu jangan ngalangi saya ke masjid, aku tidak ngalangi kamu ke pura, aku tidak ngalangi kamu ke gereja, silahkan. Tapi jangan ngomong bahwa saya disuruh ngomong aum, nggak bisa. Saya tidak ingin kamu bilang assalamualaikum, kamu bilang assalamualaikum ke saya jawab alaikum, sesuai doamu baik, doamu buruk. Ali bin Abi Thalib, Waalaikumsalam kepadamu matahari. Begitu Pak ya. Jadi orang masjid itu harus berani menegakkan kalimat Allah dan Rasul. Kalau tidak, Bapak besok tidak akan mendapat syafaat Rasul. Kan begitu. Masa Nabi membela kita tidak membela Nabi? Kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikir deh.